Saudara CEO perusahaan teknologi Microsoft sebut akan kucurkan dana 27 triliun untuk investasi pusat data dan AI di Indonesia. Seperti apa nanti bentuk investasi Microsoft dan peluang lain investasi yang masuk ke Indonesia? Kita akan berbincang dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Nailul Huda, peneliti Selios. Selamat malam Pak Usman, Pak Huda. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Usman dulu. Pak Usman, 27 triliun ini nilai lebih besar dari janji yang diberikan pada Apple sebelumnya. Apple itu sekitar 1 triliun sekian begitu. Koreksi saya kalau salah ya Pak. Investasi apa saja yang dijanjikan dilakukan Microsoft di Indonesia Pak Usman? Ya, yang pertama mereka akan berinvestasi untuk data center. Ya, kemudian yang kedua, mereka juga akan berinvestasi. Kalau data center kan kita sebut infrastruktur lah ya, begitu. Sementara dia juga akan berinvestasi di bidang sumber daya manusia atau talenta digital. Jadi dijanjikan dalam 4 tahun akan ada 840.000 talenta digital atau talenta AI di Indonesia begitu. Jadi dua bentuk investasinya, infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, dua-duanya penting dalam transformasi digital, program prioritas transformasi digital, percepatan transformasi digital, infrastruktur dan sumber daya manusia ini harus berjalan secara paralel. Untuk tawaran investasi di IKN seperti apa Pak Usman? Iya, di IKN juga dibuka ya tawaran untuk investasi, misalnya untuk data center ini kan ditawarkan dan pusat riset juga ditawarkan di Bali dan di IKN. Begitu juga ketika Apple datang, ini kan ditawarkan juga di IKN. Apalagi IKN ini kan akan kita kembangkan menjadi smart city. Jadi infrastruktur digital ini sangat penting untuk IKN. Ya, Kominfo sendiri merencanakan membangun pusat data nasional juga di IKN, ya selain di Bekasi dan di Batam. Kalau untuk Apple yang itu kan kita bicara Microsoft ya. Kalau untuk Apple sendiri di mana kemudian apakah difokuskan juga di IKN ataukah ada tawaran di kota lain? Kan yang sudah pasti dia berinvestasi untuk Apple Developer Academy. Jadi dia lebih berinvestasi di bidang sumber daya manusia. Yang nilainya untuk yang di Bali ini 1,6 triliun. Tapi dia kan sudah punya Apple Developer Academy di 3 tempat lain yang nilainya 1,4 sih 3 triliun lebih lah begitu. Dan memang kita juga menawarkan kepada Apple untuk berinvestasi di IKN dalam konteks pengembangan IKN sebagai smart city. Dan sudah ada respon soal tawaran itu? Ya, respons tentu sudah ada ya, tetapi memang kita harus terus mencoba meyakinkan betul-betul yang tertarik untuk berinvestasi di IKN begitu. Baik, meyakinkan lagi para investor untuk berinvestasi di IKN. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, kalau melihat Apple, Microsoft ini dalam waktu yang hampir bersamaan berbondong-bondong investasi ke Indonesia, ini bisa diterjemahkan target di IKN nanti bisa terpenuhi? Waduh, ini langsung target di IKN nih Mbak. Ini pertanyaannya, tapi yang salah. Sebenarnya memang kalau target investasi IKN kan cukup besar gitu kan. Bahkan untuk yang infrastruktur digital kan hanya sebagian saja dari target investasi yang ada di IKN gitu kan. Dan bahkan kalau saya melihat dari rancangannya gitu memang ya lebih banyak infrastruktur lainnya dibandingkan dengan infrastruktur digital yang nantinya akan di IKN gitu. Dan bahkan kalau dilihat dari rentangnya juga memang fokusnya belum kepada pengembangan di infrastruktur digital. Kalau untuk di IKN ya, kalau saya lihat dokumennya.
Nah, tapi menariknya seperti ini, Mbak. Tadi sebenarnya sampaikan juga bahwa kalau misalkan ini kan ada sebenarnya kita sangat menyambut baik sekali Microsoft ini ingin berinvestasi di Indonesia gitu kan. Ini mungkin akan menjadi salah satu jalan masuk bagi investor lainnya, investor teknologi lainnya yang ingin investasi di dalam negeri. Nah, tapi memang kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Microsoft, memang Microsoft ini lagi rajin untuk berinvestasi di negara-negara lainnya. Ini saya catat ada beberapa negara lain juga yang diinvestasikan sama Microsoft gitu kan, ada Jepang, Jerman, UK, Australia, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Jadi memang Microsoft lagi membangun satu jaringan, kalau saya bilang ya, satu jaringan yang mungkin memang bisa mengembangkan pangsa pasarnya. Nah, jangan lupa kalau kita lihat tadi Pak Sonato juga sampaikan bahwa ada infrastruktur investasi, salah satunya infrastruktur itu adalah cloud computing atau data center gitu kan, di mana Indonesia ini sangat luas sekali pasarnya gitu kan. Ya. Bahkan kalau saya pribadi sebenarnya nggak nggak terkejut ketika Microsoft ingin berinvestasi di cloud computing gitu kan, karena kita dari beberapa tahun ke belakang itu sudah ada investor-investor besar juga gitu kan. Alibaba itu sudah masuk, kemudian Amazon itu sudah masuk, dan bahkan Amazon ini dia memberikan investasi sekitar 2,5 billion USD di tahun 2021 atau 2020 gitu untuk membangun 3 data center di Indonesia. Itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ditanamkan Microsoft di tahun ini gitu kan. Bahkan Oke. itu saja Amazon itu juga bisa dibilang ya menanamkan di tempat lain juga, Thailand juga, terus kemudian di Malaysia juga. Jadi saya sih nggak terkejut dengan Microsoft ingin membangun data center Nah, di Indonesia. yang jadi pertanyaan gini, setelah tadi Mas Huda katakan ada segmen pasarnya di Indonesia yang begitu besar Hmm. bagi Microsoft, bagi juga Apple, apalagi daya tarik Indonesia yang membuat dalam waktu hampir bersamaan Apple, Microsoft mengucurkan dana yang cukup besar ke Indonesia? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya kalau melihat ini ya, melihat dari data ya, kita lihat data aja lah. Data yang dikucurkan oleh Microsoft itu kan 1,7 billion USD gitu kan. Nah, ini kan terbagi dari dua nih. Ada berarti infrastruktur, kalau Pak Usman bilang, cloud computing, data center, dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah training bagi masyarakat kita gitu, atau pekerja digital kita. Nah, saya sih tidak akan lepas dari masalah bisnis untuk cloud computing karena bisa dibilang Mbak ini Indonesia ini sangat besar sekali potensinya, bahkan kalau bisa dibilang ya ekonomi digital kita cukup dan tertinggi di ASEAN gitu kan. Terus kemudian kalau beberapa data juga bilang AI di Indonesia juga sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Artinya adalah memang ada pangsa pasar di situ. Nah, inilah dorongan inilah sebenarnya yang menyebabkan Microsoft ini bisa atau mau berinvestasi di Indonesia. Begitu juga dengan Apple yang saya rasa juga terkait dengan peraturan TKDN, peraturan mengenai dia harus membangun pusat pelatihan SDM di Indonesia dan sebagainya, yang saya rasa itu akan kembali lagi ke urusan bisnis gitu. Jadi kita menyambut baik, tapi kita tidak kaget, tidak heran dengan investasi Apple maupun Microsoft ke Indonesia yang jumlahnya juga cukup besar. Oke, Mas Huda gini, kalau Apple kan lebih fokusnya ke sektor SDM. Kalau tadi begitupun dengan Microsoft ya, Microsoft kan tapi juga soal data center yang juga akan dibangun di Indonesia. Tapi kalau kita bicara dari sisi keuntungan ekonomi Indonesia dari investasi kedua perusahaan besar ini, apa yang bisa diterima Indonesia secara langsung? Ya, sudah pasti menjadi economic stimulus yang ya. Satu lagi tadi mungkin saya ingin memberikan penjelasan. Apple itu bukan hanya berinvestasi di SDM, tapi juga dia berinvestasi kepada TKDN di Indonesia karena TKDN itu juga mencakup pada pengembangan SDM. Jadi Baik. itu bisa digarisbawahi, di highlight bahwa ya ini juga ada urusan bisnis di situ. Yang kedua tadi dampaknya memang ada economic stimulus, kemudian ada infrastruktur yang saya rasa juga bisa meningkat seiring dengan masuknya investasi di Indonesia gitu Oke. kan. Kemudian juga sebenarnya saya berharap kepada pengembangan SDM untuk ya tadi kalau nggak salah Microsoft juga bekerja sama dengan SMK ya Pak Usman ya, bekerja dengan SMK untuk bisa melatih ataupun masuk ke dalam SMK itu untuk melatih berbagai macam
pengetahuan mengenai AI gitu. Itu yang Nah, sangat saya tunggu-tunggu, tapi tampaknya itu jangka panjang ya Mbak ya. Itu tampaknya jangka panjang yang tidak bisa dipetik dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke baik, depan. Itu itu yang tampaknya kemudian sampai jadi 10 pertanyaan tahun. terakhir untuk Pak Usman, memaksimalkan investasi yang sudah masuk karena memang fokusnya juga jangka panjang di sektor SDM, paling tidak kita fokusnya, seperti apa nanti yang akan dilakukan? Ya, kalau untuk SDM ya tentu saja ini akan menambah kesiapan talenta digital kita ya karena kita membutuhkan sumber daya manusia digital itu sampai 2030 dari 2015 sebanyak 9 juta. Ya kalau nanti Microsoft bisa menghasilkan 840.000 SDM di bidang AI, tentu ini kan akan menambah jumlah dari yang kita butuhkan. Karena kita sendiri kalau menurut hitung-hitungan ya mungkin hanya bisa memenuhi kalau kondisinya seperti sekarang ya tanpa kerja sama ataupun investasi tadi katakanlah seperti itu di bidang SDM kita paling bisa memenuhi hanya 3 juta. Baik. Ya jadi kita memang harus betul-betul memanfaatkan ya investasi di bidang SDM ini untuk meningkatkan kualitas talenta digital kita. Ya kalau terkait dengan infrastruktur data center ini kan memang kita butuhkan ya. Kita butuhkan untuk perlindungan data misalnya, penyimpanan data, ya apalagi kita sudah punya undang-undang PDP begitu misalnya ini Baik. tinggal nanti kita sinkronkan saja begitu dengan yang sudah kita miliki atau yang akan kita miliki. Ini kan ada interoperability nanti barangkali seperti itu. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong, terima kasih juga Pak Nailul Huda sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.